Tolong support channel ini dengan subscribe, like, dan share postingan terbaru di channel ini. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di papan komentar. Terima kasih atas supportnya. Dia pikir dia memiliki segalanya. Sampai suatu pagi dunianya mencuri putranya. Untuk kembali, ia harus membuktikan bahwa putranya pernah ada. Sudah siap masuk ke dunia Lia? Absen dulu yuk dengan cara like, komen, dan jangan lupa subscribe ya. Oke, kita mulai ceritanya. Alarm tidak diperlukan di rumah Lia. Sinar matahari pukul 6 pagi yang menerobos celah gorden selalu kalah cepat dari suara derap langkah kaki kecil di lorong. Bunda! Dinosaurus menyerbu benteng. Lia tersenyum sebelum membuka mata. Suara Arka, putranya yang berusia 6 tahun, adalah musik paginya. Ia merasakan sisi ranjangnya melesak turun, diikuti oleh beban kecil yang melompat-lompat di atas selimut. Terek sudah lapar, Bun. Perutnya bilang, nasi goreng, nasi goreng. Arka menirukan suara monster yang serak, membuat Lia tertawa. Baiklah, Jenderal Dinosaurus. Pasukan Bunda akan segera menyiapkan logistik. Jawab Lia, bangkit dari ranjang dan mengacak rambut putranya yang selembut sutra. Dapur adalah medan pertempuran yang menyenangkan. Aroma kopi kuncoro yang baru diseduh berpadu dengan wangi bawang yang ditumis Lia. Arka duduk di meja makan, menggambar pasukan Stegosaurus dengan krayon hijaunya, sementara kakinya berayun-ayun tak menyentuh lantai. Kuncoro sudah rapi dengan kemeja kerjanya, membaca berita di tabletnya. Sesekali tersenyum melihat tingkah putra mereka. Ini adalah dunianya. Sedikit berantakan, sedikit bising, tapi sempurna dalam kekacauannya. Arka, sepatunya dipakai. Nanti terlambat, kata Lia sambil meletakkan sepiring nasi goreng sosis di hadapan bocah itu. Bunda yang pakaikan, rengek Arka dengan mulut penuh nasi. Lia berlutut, mengikat tali sepatu putranya yang bergambar mobil balap. Sebuah cap tangan kecil yang lengket dari sisa kecap mendarat di blus kerjanya. Lia hanya menghela napas pasrah. Dulu, nodas kecil ini bisa merusak harinya. Sekarang, itu adalah lencana kehormatan. Saat mengantar Arka ke gerbang sekolah, bocah itu memeluk lehernya erat. Nanti Arka mau cerita tentang Pterodactylus yang bisa terbang ke bulan. Pasti Bunda dengarkan. Belajar yang rajin. Ya, jagoan. Lia mencium kening Arka, menghirup aroma sampo bayi yang masih tersisa di rambutnya. Aroma itu adalah aroma rumah. Sepanjang hari di kantor, pikiran Lia sesekali melayang. Ia menatap tumpukan laporan di mejanya, lalu melirik foto Arka yang tersenyum ompong di bingkai digital. Ia mencintai putranya lebih dari apapun, tetapi ada kalanya, di tengah keheningan setelah Arka tertidur, ia merasakan sebersit rindu. Rindu pada keheningan, pada waktu luang untuk membaca buku tanpa gangguan, pada hari-hari ketika tangannya bebas memilin tanah liat di atas roda tembikar. Di sudut apartemen mereka, sebuah roda tembikar tua teronggok, tertutup kain dan debu, saksi bisu dari ambisi yang ia simpan rapat-rapat di laci kenangan. Sebuah bisikan kecil kadang muncul di benaknya. Bagaimana jika? Malam itu, setelah membacakan dongeng tentang satria dan naga, Lia menyelimuti Arka. Putranya sudah terlelap. Napasnya teratur dan damai. Lia duduk di tepi ranjang, memandangi wajah mungil itu. Semua keraguan dan rasa lelahnya menguap begitu saja. Inilah pilihannya. Inilah kebahagiaannya. Ia tidak akan menukarnya dengan apapun. Saat ia beranjak ke kamarnya sendiri, lampu lorong berkedip sejenak, lalu mati dan hidup lagi. Lia tidak terlalu memikirkannya. Mungkin hanya lonjakan listrik biasa. Namun, ketika ia membaringkan kepala di bantal, ia merasakan hawa dingin yang aneh merayap di kamarnya, seolah jendela terbuka di tengah malam yang beku. Keheningan. Itulah hal pertama yang menyambut kesadaran Lia. Bukan keheningan damai di pagi buta, melainkan keheningan yang tajam, kosong, dan absolut. Tidak ada suara derap langkah kaki kecil. Tidak ada celoteh tentang dinosaurus. Bahkan detak jam dinding di ruang tengah terdengar memekakan. Lia membuka matanya perlahan. Sinar matahari yang masuk terasa berbeda, lebih pucat dan dingin.
Ia menoleh ke sisi ranjang Kuncoro, yang masih tertidur pulas. Lalu pandangannya jatuh ke meja nakasnya. Tidak ada gelas bekas minum Arka atau buku dongeng yang separuh terbaca. Sebagai gantinya, tergeletak sebuah majalah seni impor dengan sampul keramik abstrak. Jantungnya mulai berdetak sedikit lebih cepat. Ia bangkit dari ranjang. Lantai kayu terasa dingin di telapak kakinya. Ia berjalan keluar kamar. Setiap langkahnya terasa berat. Lorong itu terasa lebih panjang, lebih lengang. Arka, panggilnya. Suaranya serak dan terdengar asing di rumahnya sendiri. Tidak ada jawaban. Ia tiba di depan pintu yang seharusnya menjadi kamar Arka. Stiker bintang-bintang yang menyala dalam gelap tidak ada di sana. Pintu kayu solid itu berwarna putih bersih, tanpa goresan krayon atau bekas telapak tangan kecil. Dengan tangan gemetar, Lia mendorongnya. Ruangan itu bukan kamar tidur. Dinding biru bergambar roket telah lenyap, digantikan oleh dinding putih steril. Ranjang mobil balap, lemari mainan, dan meja belajar kecil semuanya hilang. Di tengah ruangan, berdiri sebuah roda tembikar profesional. Di sudut lain, rak-rak tinggi berisi gumpalan tanah liat, glasir aneka warna, dan puluhan karya keramik setengah jadi. Bau tajam terpentin dan tanah basah memenuhi udara. Itu adalah sebuah studio. Studio impiannya. Napas Lia tercekat di tenggorokan. Tidak mungkin. Arka! Kali ini ia berteriak. Suaranya pecah oleh kepanikan murni. Ia berlari ke ruang tengah. Matanya liar mencari. Kuncoro! Kuncoro! Bangun! Arka tidak ada. Kuncoro keluar dari kamar. Wajahnya kusut karena baru bangun. Sayang, kamu kenapa teriak-teriak pagi-pagi? Mimpi buruk. Bukan mimpi. Arka hilang. Dia tidak ada di kamarnya. Isak Lia mencengkeram lengan suaminya. Kuncoro mengerutkan kening. Tatapannya penuh kebingungan. Arka? Arka siapa? Dunia Lia seakan berhenti berputar. Apa maksudmu Arka siapa? Putra kita. Kun. Arka. Lia, kita tidak punya anak, kata Kuncoro dengan nada sabar, seolah sedang berbicara dengan orang yang sakit. Kamu pasti kelelahan. Pameranmu tinggal 2 minggu lagi. Wajar kalau kamu stres. Lia melepaskan cengkeramannya. Mundur selangkah. Kata-kata Kuncoro tidak masuk akal. Pameran? Ia menatap sekeliling ruang tengah. Sofa mereka berbeda. Meja kopi yang biasanya penuh dengan mainan kini dihiasi buku-buku seni tebal. Dan di dinding, di tempat seharusnya foto keluarga mereka bertiga terpajang, kini hanya ada foto pernikahan mereka dan foto-foto liburan mereka berdua di Eropa. Tidak ada foto Lia saat hamil. Tidak ada foto bayi Arka. Seolah 6 tahun terakhir dalam hidupnya tidak pernah terjadi. Ini tidak lucu. Kun, hentikan lelucon ini, bentak Lia. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Raut wajah Kuncoro berubah dari bingung menjadi khawatir. Lia, tenang dulu. Duduk sini. Aku buatkan teh. Ia menuntun Lia ke sofa, tapi Lia menepis tangannya. Aku tidak mau teh. Aku mau anakku. Kepanikan memberi jalan pada penyangkalan yang putus asa. Lia mulai berlari mengelilingi apartemen, membuka setiap laci, membongkar setiap lemari. Ia mencari bukti. Satu saja bukti bahwa Arka nyata. Lihat, bajunya pasti ada di sini. Teriaknya sambil membuka lemari pakaian. Tapi yang ia temukan hanyalah deretan blus sutra, gaun elegan, dan setelan kerja yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Tidak ada kaos bergambar dinosaurus. Tidak ada celana jin kecil dengan tambalan di lututnya. Ia berlari ke laci dokumen, tempat ia menyimpan semua surat berharga. Tangannya gemetar saat mengobrak-abrik map. Akta nikah, paspor, sertifikat rumah. Tapi tidak ada akta kelahiran atas nama Arka Satria Kuncoro. Yang ada hanyalah sebuah kontrak pameran tunggal dari sebuah galeri bergengsi atas nama Lia Dewi. Tidak. Racaunya. Terduduk lemas di lantai. Kuncoro berlutut di sampingnya. Wajahnya pias. Lia, aku tidak tahu apa yang terjadi padamu,
Tapi aku mohon, bicaralah padaku. Mungkin kita perlu ke dokter? Kamu bekerja terlalu keras di studio akhir-akhir ini. Studio. Kata itu menusuknya seperti belati. Kamar putranya telah dicuri dan digantikan oleh studio. Dan suaminya, pria yang bersumpah akan selalu di sisinya, menatapnya seolah ia orang asing yang sudah kehilangan akal. Rasa terisolasi mulai merayapinya. Ia meraih ponselnya, jarinya dengan cepat menekan nomor ibunya. "Halo, Bu." Sapanya dengan suara bergetar. "Lia? Pagi sekali telepon. Nak, ada apa?" "Bu, Arka ada di sana? Apa dia menginap di rumah ibu semalam?" Tanyanya, napasnya tertahan. Hening sejenak di seberang telepon. Lalu suara ibunya terdengar ragu. "Arka? Siapa itu? Lia? Kamu baik-baik saja?" Ponsel itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk pelan. Tuntas sudah. Seluruh dunianya, seluruh sistem pendukungnya, berkonspirasi untuk menghapus keberadaan putranya. Atau lebih buruk lagi, ia memang sudah gila. Ia menatap Kunchoro, yang kini memandangnya dengan campuran rasa takut dan kasihan. Pria di hadapannya adalah suaminya. Namun tatapannya terasa asing. Rumah ini adalah rumahnya. Namun setiap sudutnya terasa menusuk. Ia bangkit, berjalan gontai ke kamar mandi dan menatap cermin. Wajah yang balas menatapnya adalah miliknya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Lingkaran hitam di bawah matanya tampak lebih pekat. Bukan karena kurang tidur menjaga anak sakit, melainkan karena kelelahan yang lebih artistik dan egois. Tangannya, yang ia rentangkan di depan cermin, terlihat lebih kurus, dengan kapalan halus di ujung jari dari tanah liat, bukan kulit lembut yang biasa mengelus pipi putranya. Ia adalah orang asing di cermin. Orang asing di hidupnya sendiri. Beberapa jam berlalu dalam kabut surreal. Kunchoro berangkat kerja dengan berat hati, setelah meninggalkan pesan agar Lia beristirahat dan berjanji akan pulang lebih awal. Sendirian di apartemen yang dingin dan asing itu, Lia melanjutkan pencariannya yang sia-sia, kali ini dengan lebih metodis, lebih sunyi. Ia memeriksa riwayat pembelian di akun Lokapasar miliknya. Tidak ada catatan pembelian popok, susu formula, mainan, atau sepeda roda 3. Yang ada hanyalah transaksi pembelian tungku pembakaran keramik mini, lusinan jenis glasir impor, dan tiket pesawat untuk riset seni ke Kyoto. Ia membuka galeri foto di laptopnya. Ribuan foto tersimpan di sana, diurutkan berdasarkan tahun. Foto-foto perjalanannya dengan Kunchoro, foto proses pembuatan karya seninya yang rumit, foto saat ia memenangkan sebuah penghargaan seni beberapa tahun lalu. Setiap foto adalah bukti dari sebuah kehidupan yang penuh, produktif, dan ambisius. Kehidupan yang sama sekali tidak menyisakan ruang untuk seorang anak laki-laki berusia 6 tahun. Setiap penemuan baru terasa seperti sayatan pisau. Dunia ini tidak hanya menghapus Arka. Dunia ini menggantikannya dengan kesuksesan yang pernah ia impikan. Roda tembikar yang berdebu di dunianya. Di sini menjadi pusat dari eksistensinya. Mimpi yang ia kubur demi keluarga. Di sini tumbuh subur menjadi sebuah kenyataan yang gemilang. Ia berjalan ke studio, bekas kamar Arka, dan menyentuh permukaan dingin roda tembikar. Debu tidak ada di sini. Alat-alatnya tertata rapi. Sebuah vas yang separuh jadi masih basah di atasnya. Bentuknya elegan dan penuh percaya diri. Ini adalah hasil karya tangan yang terampil. Tangan yang berlatih setiap hari tanpa henti. Tangan seorang seniman, bukan tangan seorang ibu. Rasa iri yang tajam dan tak terduga muncul di hatinya, bercampur dengan rasa bersalah yang melumpuhkan. Apakah ini yang ia inginkan? Di malam-malam yang melelahkan, saat Arka rewel tidak mau tidur, apakah sebagian dari dirinya secara tidak sadar merindukan kehidupan ini begitu kuat hingga semesta mengabulkannya dengan cara yang paling kejam? Gagasan itu membuatnya mual. Ia harus keluar dari apartemen itu. Tempat itu adalah penjara yang dibangun dari mimpi-mimpinya yang hilang. Ia mengenakan jaket dan berjalan keluar, tanpa tujuan, hanya ingin merasakan udara di wajahnya dan melihat orang-orang, untuk meyakinkan dirinya bahwa dunia di luar sana masih ada. Jalanan kota terasa sama namun berbeda.
Wajah-wajah orang yang lalu lalang tampak normal, tetapi Lia merasa seperti hantu yang melayang di antara mereka, tidak terlihat dan tidak relevan. Langkah kakinya membawanya secara naluriah ke sebuah distrik yang terkenal dengan galeri-galeri seninya, tempat yang sudah lama tidak ia kunjungi. Ia berhenti di depan sebuah galeri modern dengan fasad kaca yang megah. Di etalasenya, terpajang sebuah guci keramik berwarna biru kobalt yang memukau. Bentuknya organik, seolah tumbuh dari bumi, dengan detail retakan halus yang dilapisi emas. Lia terpana oleh keindahannya. Lalu matanya turun ke plakat kecil di bawahnya. Retak emas, oleh Lia Dewi. Di bawah nama itu, terpampang posternya. Foto seorang wanita menatap lurus ke kamera. Wajahnya adalah wajah Lia, tetapi matanya memiliki intensitas yang berbeda. Sorot matanya tajam, percaya diri, dan tanpa keraguan. Itu adalah tatapan seorang wanita yang tahu persis siapa dirinya dan apa yang ia inginkan dari dunia. Lia merasakan kakinya lemas. Ini nyata. Semua ini nyata. Tiba-tiba, ia melihat kilatan lampu blitz dari dalam galeri. Ada kerumunan kecil di sana. Beberapa orang membawa kamera dan mikrofon. Mereka mengerumuni seseorang. Jantung Lia berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Perlahan, ia menyeberang jalan, bersembunyi di balik bayangan sebuah kafe. Matanya terpaku pada sosok di pusat keramaian itu. Sosok itu adalah seorang wanita, mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan yang menonjolkan postur tubuhnya yang tegap. Rambutnya ditata rapi, tidak seperti Lia yang seringkali hanya mengikatnya asal-asalan. Ia berbicara dengan para wartawan, senyumnya terkendali dan profesional. Ia bergerak dengan keanggunan dan keyakinan yang membuat semua mata tertuju padanya. Wanita itu adalah dirinya. Alter Lia. Versi dirinya dari dunia ini. Hujan gerimis mulai turun, memburamkan pandangan Lia, mencampur air hujan dengan air mata yang kini mengalir tanpa bisa ia bendung. Di seberang jalan, di dalam cahaya hangat galeri, wanita itu tertawa. Sebuah tawa renyah dan lepas yang tidak terdengar oleh Lia, tetapi bisa ia lihat dengan jelas. Ia tampak bahagia, sukses, utuh. Sementara Lia berdiri di sini, dalam kegelapan yang dingin, basah kuyup oleh hujan, dengan lubang menganga di hatinya yang berbentuk seorang anak laki-laki. Ia sendirian. Benar-benar sendirian, berhadapan dengan hantu dari kehidupan yang tidak ia pilih, sebuah bukti nyata dari semua pengorbanan yang pernah ia lakukan, kini diputarbalikkan menjadi sebuah kehilangan yang tak tertanggungkan. Syok adalah lautan beku. Di permukaannya, seseorang bisa terlihat diam dan tak bergerak. Tapi di bawahnya, retakan-retakan mulai menjalar ke segala arah. Bagi Lia, retakan itu adalah obsesi. Setelah malam pertama yang penuh air mata di sebuah motel murah yang pengap, ia tidak kembali ke apartemen yang terasa asing itu. Apartemen itu adalah monumen bagi kehidupan yang bukan miliknya, dan setiap sudutnya terasa mengejek. Ia menjadi bayangan, seorang pemburu, seorang penguntit bagi kehidupannya sendiri. Tujuannya satu, memahami wanita yang telah mencuri eksistensinya. Lia Dwi. Dengan sisa uang di dompetnya yang semakin menipis, ia menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan kota, menggunakan komputer umum yang lambat. Di layar monitor yang usang, ia mengetikkan nama itu. Hasilnya membanjir. Sebuah biografi digital dari kehidupan yang seharusnya ia miliki. Puluhan artikel, wawancara di majalah desain interior ternama, profil di situs-situs seni internasional. Lia Dewi, napas baru dalam seni keramik kontemporer Indonesia. Filosofi, wabi-sabi, dalam karya Lia Dewi yang memukau. Ia membaca setiap kata dengan campuran rasa mual dan kekaguman yang aneh. Wanita ini, Alter Lia, adalah seorang visioner. Ia berbicara dengan fasih tentang menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan, tentang bagaimana retakan pada sebuah guci justru memberinya karakter dan cerita. Ironis, pikir Lia getir, karena hidupnya sendiri kini terasa seperti sebuah guci yang pecah berkeping-keping tanpa ada emas untuk merekatkannya kembali. Dari artikel-artikel itu, ia mulai memetakan kehidupan Alter Lia. Jadwalnya terstruktur, disiplin, dan berpusat sepenuhnya pada seni.
Ia adalah seorang pertapa modern di menara gading kreativitasnya. Selama beberapa hari, Lia menjadi pengamat, menjaga jarak aman. Ia belajar rute yang biasa Alter Lia lewati dari studio ke pemasok tanah liat. Kafe mana yang ia sukai untuk mencari inspirasi. Suatu siang yang terik, Lia melihatnya duduk sendirian di sebuah kafe dengan interior Skandinavia yang dingin, tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama Arka untuk membeli kue coklat. Alter Lia tidak memesan kue. Ia duduk dengan buku sketsa dan secangkir espresso hitam pekat. Alisnya bertaut dalam konsentrasi penuh. Tangannya bergerak cepat dan pasti di atas kertas. Ia tampak begitu mandiri, begitu utuh. Sebuah pulau yang tak tersentuh. Tidak ada yang merengek meminta jus. Tidak ada yang menarik-narik ujung bajunya. Tidak ada interupsi. Hanya ada dirinya dan karyanya. Lia, yang mengawasinya dari seberang jalan, merasakan sengatan iri yang menyakitkan. Inikah kebebasan yang pernah ia dambakan di sela-sela kerepotan? Keheningan mutlak untuk berpikir. Waktu tak terbatas untuk berkarya? Tapi saat ia melihat Alter Lia menyudahi kopinya, membayar dengan gerakan efisien, dan berjalan pergi tanpa sekalipun tersenyum pada siapapun, Lia melihat sesuatu yang lain. Sebuah aura kesendirian yang pekat. Sebuah efisiensi tanpa kehangatan. Kehidupan Alter Lia mungkin sempurna di atas kertas. Tapi terasa kurang goresan krayon dan noda kecap. Kehidupan itu steril. Dan untuk pertama kalinya, Lia berpikir bahwa mungkin saja, kehidupan itu juga sepi. Kehilangan adalah hantu yang menuntut untuk dikenang. Semakin Lia mencoba fokus pada dunia baru ini, semakin kuat ingatannya akan Arka menariknya kembali. Obsesinya pada Alter Lia mulai terasa kosong. Mempelajari kehidupan wanita itu tidak akan membawa Arka kembali. Ia mulai mengunjungi tempat-tempat yang menjadi milik mereka. Taman bermain, tempat ia mendorong ayunan Arka hingga putranya tertawa melengking. Suara tawanya seolah masih menggema di udara jika Lia memejamkan mata cukup erat. Toko es krim, tempat Arka selalu memilih rasa coklat dengan taburan meses warna-warni. Setiap tempat adalah sebuah tusukan luka baru. Wajah-wajah anak kecil lain yang ia lihat bersama ibu mereka membuat dadanya sesak. Ia merasa dirinya semakin tipis, seolah eksistensinya di dunia ini hanyalah gema yang perlahan memudar. Ia butuh sauh. Sesuatu yang nyata. Sesuatu dari dunianya. Sebuah ingatan muncul dengan jelas. Hari Sabtu yang hujan, setahun yang lalu. Ia dan Arka terjebak di pusat kota dan memutuskan untuk berteduh di sebuah toko barang antik yang sempit dan berdebu di Jalan Braga. Arka, alih-alih bosan, justru terpesona oleh tumpukan barang-barang aneh dari masa lalu. Dan di sanalah, di rak paling bawah yang tersembunyi, ia menemukan sebuah kotak musik kayu sederhana. Saat diputar, kotak itu memainkan melodi Nina Bobo yang lembut. Lia membelikannya untuk Arka. Dan kotak itu menjadi pengantar tidur putranya setiap malam. Didorong oleh sebuah firasat yang tak bisa ia jelaskan, Lia berjalan menuju jalan tua itu. Toko antik itu masih ada, terjepit di antara kafe modern dan butik, seolah menolak untuk menyerah pada zaman. Lonceng kecil di atas pintu berbunyi saat ia masuk, disambut oleh aroma kamper dan kayu tua yang khas. Seorang wanita tua pemilik toko, dengan rambut putih disanggul ketat dan kacamata tebal, mengangkat kepala dari buku yang dibacanya dan mengangguk sekilas, tatapannya tajam dan penuh pengertian. Lia menyusuri lorong-lorong sempit. Jarinya menyentuh permukaan piringan hitam, mesin tik tua, dan perhiasan yang telah pudar. Dan di sana, di rak yang sama persis seperti dalam ingatannya, tergeletak sebuah kotak musik kayu. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa sakit. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya dan memutar engkol kecil di sampingnya. Melodi Nina Bobo mengalun. Tapi ada yang salah. Beberapa not terdengar sumbang, fals, seolah kenangan itu sendiri telah rusak. Suara itu begitu menyedihkan, begitu melankolis, hingga Lia tanpa sadar meneteskan air mata. Suara itu adalah suara kesedihannya. Terkadang, sebuah lagu terdengar berbeda tergantung siapa yang mendengarkan. Sebuah suara serak berkata di belakangnya. Lia berbalik. Kaget. Wanita tua pemilik toko, yang ia ketahui bernama Ibu Sari, berdiri di sana.
Atau mungkin, lanjut Ibu Sari, matanya yang bijak menatap lurus ke arah Lia. Lagu itu memang berasal dari tempat lain. Beberapa benda memiliki gema. Nona, gema dari kehidupan yang tak jadi dipilih. Terutama yang terikat pada pilihan besar. Lia menatap wanita tua itu. Mulutnya ternganga. Untuk pertama kalinya, seseorang tidak menatapnya seolah ia gila. Seseorang, entah bagaimana, mengerti. Kata-kata Ibu Sari adalah pelampung di tengah lautan kebingungannya. Saya ambil yang ini. Bisik Lia sambil memeluk kotak musik itu erat-erat. Tentu saja, jawab Ibu Sari. Jaga baik-baik. Benda yang memiliki gema sangat rapuh, tapi juga bisa menjadi kunci. Lia keluar dari toko itu, mencengkeram kotak musik di tangannya. Benda itu dingin dan padat. Itu nyata. Itu adalah kepingan pertama dari dunianya yang berhasil ia temukan. Dan kata-kata wanita tua itu, kunci, memberinya secercah harapan yang nekat dan membara. Harapan adalah bahan bakar yang berbahaya. Dengan kotak musik di dalam tasnya, Lia tidak lagi merasa seperti korban pasif. Ia merasa seperti seorang pejuang yang telah menemukan senjatanya. Pengamatan diam-diam sudah tidak cukup. Ia butuh jawaban. Dan hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa memberikannya. Sore itu, ia berjalan ke kompleks studio tempat alter Lia bekerja. Ia tidak menunggu atau bersembunyi. Ia masuk begitu saja, melewati resepsionis yang terkejut dan langsung menuju pintu studio dengan plakat nama, Lia Dewi. Tanpa mengetuk, ia mendorong pintu itu hingga terbuka. Alter Lia sedang berada di depan roda tembikar. Tangannya yang berlumpur dengan terampil membentuk sebuah mangkuk besar. Ia mendongak, kaget dan marah melihat intrusi itu. Anda lagi? Desisnya, mematikan putaran roda. Saya sudah bilang, saya tidak tertarik dengan pengagum gila. Keluar dari studio saya, atau saya panggil keamanan. Aku bukan pengagum, kata Lia. Suaranya lebih mantap dari yang ia duga. Aku butuh kau mendengarkan. Saya tidak punya waktu untuk... Arka. Potong Lia. Suaranya tajam. Namanya Arka. Tingginya sekitar 120 cm. Giginya ompong 2 di depan. Dia suka dinosaurus dan nasi goreng sosis. Dan dia takut gelap kecuali kalau kotak musiknya diputar. Lia mengucapkannya seperti sebuah mantra. Setiap kata adalah sebuah klaim atas realitasnya. Alter Lia membeku. Tangannya berhenti bergerak. Wajahnya yang semula keras menunjukkan keraguan. Omong kosong apa ini? Ini bukan kamar kerjamu, seru Lia. Emosinya mulai meluap saat melihat ruangan yang seharusnya penuh tawa itu kini steril dan sunyi. Ini kamar tidurnya. Di dinding ini seharusnya ada stiker bintang yang menyala. Di sudut sana ada lemari mainannya. Dan setiap malam, aku duduk di kursi ini. Ia menunjuk sebuah bangku di sudut, dan membacakannya cerita sampai dia tertidur. Alter Lia bangkit berdiri, tangannya yang berlumpur terkepal di sisinya. Anda sakit jiwa. Anda butuh bantuan. Tidak, kau yang butuh mengingat. Lia melangkah maju, menghapus jarak di antara mereka. Ia harus membuatnya mengerti. Kau dan aku adalah orang yang sama. Tapi di suatu titik, jalan kita terbelah. Aku tahu kau juga merasakannya. Kekosongan itu. Perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang. Alter Lia mundur selangkah. Ekspresinya goyah. Bagaimana wanita ini tahu tentang perasaan kosong yang selalu ia anggap sebagai bagian dari temperamen artistiknya yang melankolis? Melihat celah itu, Lia menekan lebih jauh. Ia harus menggunakan senjata yang tidak bisa disangkal oleh riset atau pengamatan. Sebuah kenangan pribadi. Kau punya bekas luka kecil di belakang lutut kirimu. Kau mendapatkannya saat umur 8 tahun. Jatuh dari pohon jambu di rumah nenek. Kau menangis bukan karena sakit, tapi karena takut dimarahi ayah. Wajah Alter Lia menjadi pucat pasi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu detail itu. Itu adalah kenangan yang terkubur dalam-dalam. Sebuah rahasia kecil yang konyol. Siapa kau sebenarnya? Bisiknya. Ketakutan mulai menggantikan amarah. Aku adalah kau, tegas Lia.
yang memilih jalan yang berbeda. Untuk membuktikan kata-katanya, untuk memberikan sebuah jangkar pada klaimnya yang luar biasa, Lia mengeluarkan kotak musik dari tasnya. Dengan gerakan mantap, ia meletakkannya di atas meja kerja yang bersih dan memutarnya. Melodi, Nina Bobo, yang sumbang dan melankolis memenuhi keheningan studio. Suara itu seolah memecahkan sesuatu di dalam diri alter Lia. Matanya berkaca-kaca. Lagu itu terasa familiar sekaligus sangat asing, seperti gema dari mimpi yang terlupakan. Sesuatu telah terjadi, bisik Lia, lebih lembut sekarang. Sesuatu memisahkan kita. Dan kau harus mengingatnya. Coba kau ingat, Lia, 7 tahun yang lalu, sekitar bulan Maret, ada sebuah email. Email yang sangat penting dari Italia. Kata, Italia, menggantung di udara seperti belati. Wajah alter Lia yang pucat berubah menjadi topeng keterkejutan murni. Ingatan itu, yang lama tidak pernah ia pikirkan, menyeruak ke permukaan dengan kekuatan badai, tak terbendung. Dua wanita itu, yang secara fisik identik, sama-sama membeku. Mereka tidak lagi berada di studio yang penuh dengan tanah liat. Dalam benak mereka kembali ke apartemen kecil mereka 7 tahun yang lalu, menatap layar laptop yang menyala, di sebuah persimpangan takdir yang tak terlihat. Di benak Lia, ingatan itu manis sekaligus menyakitkan. Ia melihat email dengan kop surat dari Akademi Seni Florence, menawarkan program residensi seniman selama 6 bulan dengan beasiswa penuh. Itu adalah impian terbesarnya. Jantungnya berdebar penuh sukacita. Masa depannya terbentang cerah. Lalu, pandangannya beralih ke benda kecil yang tergeletak di samping laptop. Sebuah tespek dengan 2 garis biru yang tegas. Di satu sisi layar, masa depannya sebagai seniman. Di tangannya, masa depannya sebagai seorang ibu. Ia menangis semalaman, bukan karena sedih, tapi karena beratnya pilihan. Dan keesokan paginya, dengan hati yang berat namun mantap, ia menyeret email itu ke folder sampah. Di benak alter Lia, ingatan itu adalah sebuah kemenangan mutlak. Ia melihat email yang sama, dan ia menjerit kegirangan. Ia menari-nari di apartemen kecilnya, menelepon Kuncoro untuk memberitakan kabar baik itu. Tidak ada keraguan. Tidak ada kebimbangan. Hanya ada ambisi murni dan kegembiraan akan petualangan yang menanti. Menerima tawaran itu adalah keputusan termudah dalam hidupnya. Keputusan yang melambungkan karirnya dan mendefinisikan siapa dirinya. Alter Lia tersentak kembali ke masa kini, terengah-engah seolah baru saja berlari maraton. Ia menatap Lia, wanita dengan wajahnya sendiri namun dengan mata yang memancarkan kesedihan dan kekuatan yang tak terhingga. Dan akhirnya mengerti. Lapisan penyangkalannya hancur berkeping-keping. Aku mengambilnya, bisik alter Lia, lebih pada dirinya sendiri. Tawaran itu. Dan aku tidak, balas Lia pelan. Karena aku sedang mengandung Arka. Inilah titiknya. Titik divergensi. Momen tunggal di mana satu kehidupan terbelah menjadi 2. Bukan sihir, bukan kutukan. Hanya sebuah pilihan. Sebuah pilihan yang menciptakan dan menghancurkan dunia dalam satu tarikan napas. Lia meninggalkan studio dalam keadaan lunglai. Konfrontasi itu menguras seluruh sisa tenaganya. Meninggalkannya kosong namun anehnya lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak ia terbangun di dunia yang salah ini, ia tidak merasa sendirian. Ia telah menanam benih keraguan di satu-satunya orang yang mungkin bisa memahaminya. Di studionya, alter Lia gemetar hebat. Ia terduduk di bangku, menatap kosong ke dinding putih. Ia mencoba menyangkalnya, mencoba melabeli Lia sebagai penipu ulung yang entah bagaimana berhasil meriset hidupnya secara mendalam. Ia meraih segumpal tanah liat, mencoba menenangkan diri dengan pekerjaan, aktivitas yang selalu bisa menjernihkan pikirannya. Tapi tangannya tidak menurut. Alih-alih membentuk vas yang ramping, jari-jarinya secara tak sadar malah membentuk sebuah figur kecil yang gempal. Sebuah patung dinosaurus. T-Rex yang canggung dengan senyum lebar. Alter Lia menatap hasil karyanya dengan ngeri, lalu membantingnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Malam itu, ia tidak bisa tidur.
Apartemennya yang minimalis dan selalu terasa damai, kini terasa menindas dalam kesunyiannya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan wajah seorang anak laki-laki dengan gigi ompong. Ia mendengar gema tawa di apartemennya yang sunyi. Perasaan kosong yang selama ini ia anggap sebagai melankolia seorang seniman kini terasa berbeda. Terasa lebih spesifik. Terasa seperti sebuah amputasi. Seolah ada bagian dari jiwanya yang telah dipotong. Dan ia baru menyadari lukanya sekarang. Didorong oleh kegelisahan yang tak tertahankan, ia membuka salah satu buku sketsa lamanya dari periode setelah ia kembali dari Italia. Ia membolak-balik halaman berisi desain-desain awal yang membawanya pada kesuksesan. Dan di sana, di sudut halaman yang hampir ia lupakan, ada sebuah coretan kecil. Sebuah sketsa cepat dari seorang anak laki-laki yang sedang tidur. Wajahnya damai. Di bawahnya, sebuah tulisan tangan, "Mimpi aneh tadi malam." Ia tidak ingat pernah menggambar itu. Retakan itu tidak lagi hanya ada di karya seninya. Retakan itu kini telah muncul di fondasi realitasnya. Wanita gila yang menerobos masuk ke studionya mungkin tidak gila sama sekali. Dan jika wanita itu tidak gila, lalu apa arti dari kehidupannya yang tampak sempurna ini? Apakah kesuksesannya dibangun di atas sebuah kehilangan yang tidak pernah ia sadari? Alterlia berjalan ke jendela dan menatap kota yang berkilauan di bawah. Untuk pertama kalinya, pemandangan kesuksesannya tidak memberinya kepuasan. Ia hanya merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia sendirian. Dan ia mulai curiga bahwa ia tidak seharusnya sendirian. Di suatu tempat, di sebuah realitas yang lain, ada versi dirinya yang sedang memeluk seorang anak laki-laki, dan Alterlia, untuk pertama kalinya, merasakan iri yang begitu dalam hingga membuatnya sulit bernapas. Keraguan Alterlia tidak bertahan lama. Malam setelah konfrontasi itu, ia terbangun karena mimpi buruk yang terasa begitu nyata. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah taman bermain, mendorong ayunan kosong yang terus berderit, sementara suara tawa seorang anak laki-laki menggema di sekelilingnya, membuatnya putus asa mencari sumber suara itu. Ia terbangun dengan napas terengah-engah dan jejak air mata di pipinya. Keesokan paginya, ia tidak pergi ke studio. Ia pergi ke motel murah tempat Lia menginap. Pertemuan mereka canggung dan dingin. Tidak ada pelukan atau simpati. Hanya ada dua wanita dengan wajah yang sama, menatap satu sama lain dengan tatapan penuh kerumitan. "Aku percaya kau," kata Alterlia tanpa basa-basi. Suaranya serak. Atau setidaknya, aku percaya ada sesuatu yang sangat salah. Wanita di toko antik itu. "Kau bilang dia mengatakan sesuatu." Lia mengangguk, hatinya sedikit lega. Ia tidak lagi sendirian dalam kegilaan ini. Dia bilang, beberapa benda memiliki gema. Dan kotak musik ini adalah kuncinya. Mereka sepakat untuk kembali ke sana bersama. Saat lonceng pintu toko berbunyi dan wanita tua pemilik toko, yang memperkenalkan dirinya sebagai Ibu Sari, melihat mereka berdua berdiri berdampingan, ia hanya tersenyum tipis, seolah sudah mengharapkan kedatangan mereka. "Jadi, dua gema dari satu jiwa akhirnya bertemu," ujarnya. Matanya yang bijak menatap mereka bergantian dari balik kacamata tebalnya. "Duduklah. Ada teh jahe." Di ruang belakang tokonya yang remang-remang, di antara tumpukan buku-buku tua dan artefak yang terlupakan, Ibu Sari menjelaskan. Ia berbicara bukan dengan bahasa sihir, melainkan dengan bahasa pilihan dan konsekuensi. "Kalian tidak dikutuk," katanya sambil menuang teh. "Kalian hanya membuat pilihan. Sebuah pilihan yang begitu kuat, begitu seimbang antara pengorbanan dan keinginan, hingga menciptakan retakan di jalinan takdir. Kalian berdua berdiri di persimpangan jalan, dan alih-alih memilih satu, jiwa kalian terbelah untuk menempuh keduanya. Jadi, ini dunia, bagaimana jikaku?" bisik Lia. "Bukan hanya itu," sahut Ibu Sari. "Dunia ini juga dunia. Bagaimana jika miliknya? Setiap dunia adalah nyata bagi penghuninya. Masalahnya, kau, nak," ia menunjuk Lia, "telah menyeberang. Kau terpeleset melewati retakan itu. Mungkin karena sesaat kau meragukan pilihanmu dengan begitu dalam, atau mungkin ia beralih ke Alterlia,
merasakan kekosongan dari pilihannya dengan begitu kuat. "Bisakah aku kembali?" tanya Lia. Pertanyaan itu menggantung dengan beban berat di udara. Ibu Sari menghela napas. Retakan seperti ini tidak stabil. Mereka membuka dan menutup seperti luka. Tapi terkadang, langit memberikan jalan. Selubung antara dunia menjadi tipis. Ia mengambil sebuah almanak astronomi tua yang sudah menguning dan menunjuk sebuah tanggal sekitar seminggu dari sekarang. Hujan meteor lirit. Selama puncaknya, energi kosmik dapat memperlebar retakan itu untuk sesaat. Cukup lama untuk satu jiwa menyeberang. Tapi gerbangnya hanya akan terbuka di tempat persimpangan itu terjadi. "Apartemen lama kami," kata kedua Lia serempak, saling berpandangan dengan terkejut. "Dan waktunya hampir habis," tambah Ibu Sari dengan nada serius. "Semakin lama kau tinggal di sini, semakin kuat dunia ini akan mencengkeramu. Gema penyesalan akan mencoba meyakinkanmu bahwa ini adalah tempatmu seharusnya." Informasi dari Ibu Sari mengubah segalanya. Kini mereka punya tujuan, musuh, dan tenggat waktu. Alter Lia, yang biasanya seorang pragmatis, terpaksa menerima kenyataan fantastis ini. Logikanya mungkin menolak, tetapi jiwanya yang kosong berteriak membenarkan. Membantu Lia bukan lagi sekadar tindakan penebusan dosa. Ini adalah sebuah investigasi terhadap lubang di dalam dirinya sendiri. Mereka mulai bekerja sama, sebuah aliansi yang canggung dan aneh. Mereka adalah cerminan satu sama lain, dan melihat ke cermin itu tidak selalu menyenangkan. Bagi Lia, Alter Lia adalah pengingat konstan akan ambisi yang ia lepaskan. Bagi Alter Lia, Lia adalah wujud nyata dari kehangatan dan cinta yang tidak pernah ia miliki. Mereka bertemu diam-diam di sebuah kafe terpencil untuk merencanakan. "Apartemen lama itu sekarang disewakan," kata Alter Lia sambil menunjukkan daftar properti di tabletnya. "Saat ini kosong. Kita bisa masuk tanpa dicurigai." "Bagaimana dengan Kuncoro?" tanya Lia. Menyebut nama suaminya terasa aneh saat berbicara dengan wanita yang juga istrinya. Alter Lia mendengus pelan. "Dia sibuk. Dia tidak akan menyadari apapun. Hubungan kami efisien." Ada nada getir dalam suaranya. Dia bangga pada seniman sukses yang menikah dengannya. Tapi dia tidak tahu cara berbicara dengan wanita yang menghabiskan waktu sampai jam 3 pagi hanya untuk memperbaiki lengkungan sebuah guci. Dalam pengakuan singkat itu, Lia melihat celah dalam baju zirah kesempurnaan Alter Lia. Ia melihat seorang wanita yang kesepian. Dan dalam momen itu, rasa iri Lia sedikit memudar, digantikan oleh sebersit empati. Alter Lia juga mempelajari Lia. Ia bertanya tentang Arka, bukan dengan rasa ingin tahu yang dangkal, tetapi dengan intensitas seorang peneliti. Ia ingin tahu detailnya, apa makanan kesukaannya, lagu apa yang membuatnya tertidur, bagaimana rasanya saat tangan kecil itu memegang jarinya. Setiap jawaban dari Lia adalah kepingan puzzle dari kehidupan yang tidak ia jalani, dan setiap kepingan itu terasa menyakitkan sekaligus mempesona. Mereka bukan teman. Tapi mereka adalah satu-satunya saksi atas realitas satu sama lain. Sebuah ikatan yang lebih dalam dari persahabatan terbentuk di antara mereka. Ikatan pemahaman. Seperti yang diperingatkan Ibu Sari, semakin dekat hari hujan meteor, dunia paralel itu semakin melawan. Gema penyesalan, bukan lagi sekadar perasaan melankolis. Ia menjadi kekuatan aktif yang jahat, yang berbisik di telinga mereka dan memanipulasi persepsi mereka. Bagi Lia, serangan itu datang dalam bentuk godaan yang manis. Suatu sore, saat ia berjalan melewati taman kota, ia melihat Kuncoro duduk di bangku, menatap kosong ke arah kolam. Wajahnya tampak sedih dan lelah. Naluri Lia ingin menghampirinya, tetapi ia tahu itu bukan Kuncoro miliknya. Namun, pria itu mendongak dan mata mereka bertemu. Pria itu tersenyum, senyum lega yang tulus. "Lia, aku mencarimu kemana-mana." Ia berjalan mendekat dan meraih tangan Lia. Tangannya terasa hangat dan nyata. "Maafkan aku. Aku tahu kau sedang melewati masa sulit. Aku seharusnya lebih mengerti. Lupakan pameran itu. Lupakan semuanya. Ayo kita pergi. Kita liburan ke Raja Ampat.
Seperti yang selalu kau inginkan. Hanya kita berdua. Memperbaiki semuanya. Suaranya begitu meyakinkan. Tatapannya penuh cinta. Cinta yang romantis dan terfokus. Yang kadang Lia rindukan di tengah kesibukan mengurus anak. Dunia di sekitar mereka seolah memudar. Menyisakan janji akan kehidupan yang lebih mudah, lebih indah. Sebuah kehidupan di mana ia adalah pusat dari dunia suaminya. Ini tidak nyata, bisik Lia pada dirinya sendiri, meskipun setiap sel tubuhnya ingin mempercayainya. Tentu saja ini nyata, jawab Kunchoro, mengelus pipinya. Ini adalah hadiah. Kesempatan kedua. Lia memejamkan mata, memaksa bayangan wajah Arka yang tertawa muncul di benaknya. Tawa ompong yang lebih berharga dari 1000 liburan romantis. Kau bukan dia, desis Lia, dan menarik tangannya. Dalam sekejap, ilusi itu pecah. Pria yang berdiri di depannya bukanlah Kunchoro. Hanya seorang pria asing yang menatapnya dengan bingung sebelum berjalan pergi. Lia gemetar, jantungnya berdebar kencang. Dunia ini tidak akan melepaskannya tanpa perlawanan. Serangan terhadap alter Lia lebih halus namun tak kalah kejam. Ia berada di studionya, mencoba fokus pada sebuah karya baru. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan, selembut angin. Lihat dirimu, sendirian di ruangan ini. Tanganmu kotor karena tanah liat, bukan karena memegang tangan mungil. Kau menukar tawa dengan tepuk tangan orang asing. Apakah sepadan? Ia mencoba mengabaikannya. Tetapi bisikan itu semakin kuat. Wanita itu, dia tidak pantas mendapatkannya. Dia lelah. Dia mengeluh. Dia tidak menghargai hadiah yang ia miliki. Hadiah itu seharusnya menjadi milikmu. Kau bisa menjadi ibu yang lebih baik. Alter Lia membanting alat ukirnya ke meja. Diam, teriaknya pada ruangan yang kosong. Kegelisahannya berubah menjadi kemarahan. Kemarahan pada dunia ini, pada bisikan-bisikan itu, dan pada dirinya sendiri karena telah membiarkan kekosongan itu menggerogotinya begitu lama. Pertarungan ini bukan lagi hanya tentang mengembalikan Lia. Ini adalah tentang merebut kembali kewarasannya sendiri. Mereka bertemu dengan Ibu Sari untuk terakhir kalinya. Wajah mereka berdua tegang, menunjukkan bekas-bekas pertempuran psikis yang mereka alami. Gema itu semakin kuat, kata Ibu Sari, mengamati mereka. Ia tahu kalian mencoba pergi. Malam itu, ia akan menggunakan penyesalan terbesar kalian untuk menjerat kalian. Ia kemudian menjelaskan bagian terakhir dari rencana itu. Gerbang itu membutuhkan jembatan. Dua sauh. Sesuatu yang menjadi inti dari pilihanmu di dunia asal, dan sesuatu yang menjadi inti dari pilihanmu di dunia ini. Dua pilihan, yang diwujudkan dalam benda, diletakkan di ruang yang sama. Lia langsung tahu. Ia mengeluarkan kotak musik dari tasnya. Ini, katanya, benda ini adalah pengantar tidur Arka. Ini adalah simbol dari duniaku sebagai seorang ibu. Sekarang giliran alter Lia. Ia terdiam sejenak. Matanya menatap jauh. Lalu ia mengangguk. Aku tahu. Karya pertamaku setelah kembali dari Florence. Sebuah mangkuk kecil yang tidak sempurna, penuh dengan retakan, tapi karya itulah yang pertama kali dilirik oleh seorang kurator. Itu adalah awal dari segalanya bagiku. Masalahnya, mangkuk itu adalah bagian dari koleksi pribadi Kunchoro, dipajang di rak buku di apartemen mereka. Mengambilnya berarti alter Lia harus pulang dan menghadapi suaminya, menghadapi kehidupannya secara langsung, dan mencuri fondasi dari kesuksesannya. Malam itu, alter Lia pulang lebih awal. Kunchoro terkejut melihatnya. Lia? Tumben? Semua baik-baik saja? Tanyanya. Ya. Aku hanya ingin mengambil sesuatu, jawab alter Lia, berusaha terdengar biasa saja. Ia berjalan ke rak buku dan dengan hati-hati mengambil mangkuk keramik kecil itu. Bentuknya naif. Glasirnya tidak merata. Tapi di dalamnya, ada percikan jenius yang kelak akan mendefinisikan gayanya. Untuk apa mangkuk itu? Tanya Kunchoro, curiga. Untuk pameran. Mereka ingin menampilkan beberapa karya awalku. Dalih alter Lia. Kebohongan itu terasa pahit di lidahnya. Ia menatap suaminya,
pria yang berbagi hidup dengannya di dunia ini, dan merasa seperti penipu. Ia sedang bersiap untuk menghancurkan fondasi dunia mereka, demi sebuah dunia yang tidak pernah ia kenal dan seorang anak yang bukan miliknya. Atau mungkin, anak itu adalah miliknya juga, dalam arti yang paling tragis. Dengan kedua sauh di tangan mereka, rencana itu pun lengkap. Pada malam puncak hujan meteor lirit, mereka akan menyelinap masuk ke apartemen lama mereka. Mereka akan menempatkan kotak musik dan mangkuk keramik di dua sisi ruangan yang berlawanan. Mereka harus memfokuskan seluruh niat mereka pada dunia masing-masing, menolak semua godaan, dan berharap langit akan membuka jalan pulang. Malam penentuan tiba. Langit cerah dan gelap, seolah alam semesta sendiri sedang menyiapkan panggung. Lia dan Alter Lia berhasil masuk ke apartemen lama mereka tanpa kesulitan. Tempat itu kosong dan berdebu, berbau kenangan yang terlupakan. Udara di dalamnya terasa berat dan penuh listrik statis. Mereka tidak banyak bicara. Dengan gerakan yang hampir seremonial, Lia meletakkan kotak musik kayu di dekat jendela. Di seberang ruangan, dekat pintu, Alter Lia meletakkan mangkuk keramiknya. Dua benda itu, begitu sederhana namun syarat makna, berdiri sebagai totem dari dua kehidupan yang berbeda. Mereka duduk di lantai, saling membelakangi, masing-masing menghadap sauh mereka. Mereka menunggu. Tepat setelah tengah malam, meteor pertama melesat di langit, meninggalkan jejak perak yang singkat. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Saat hujan meteor mencapai puncaknya, ruangan itu mulai berubah. Udara menjadi dingin dan bergetar. Debu di lantai berputar-putar membentuk pola-pola aneh. Gema penyesalan telah tiba, dan kali ini ia tidak berbisik. Ia berteriak. Serangan itu menghantam Lia terlebih dahulu. Dinding apartemen yang kotor dan kosong meleleh, berubah menjadi studio seni yang hangat dan indah, persis seperti studio Alter Lia, tetapi dengan sentuhan pribadinya. Kuncoro muncul dari bayang-bayang, tidak seperti ilusi di taman. Kali ini ia tampak begitu nyata hingga Lia bisa mencium aroma parfumnya. "Lia, sayang," katanya lembut, berlutut di depannya. "Hentikan semua ini. Ini menyiksamu. Lihatlah hidup kita. Damai, kreatif, penuh cinta. Tanpa tangisan tengah malam, tanpa kerepotan sekolah, tanpa kelelahan yang tak ada habisnya. Hanya ada kau dan aku. Bukankah ini yang diam-diam selalu kau inginkan di saat-saat terlemahmu? Akui saja. Pilihlah aku. Pilihlah kita." Ia mengulurkan tangannya. Senyumnya penuh cinta dan pengertian. Godaan akan kehidupan yang mudah dan indah begitu kuat hingga membuat Lia terhuyung. Di sisi lain ruangan, Alter Lia menghadapi iblisnya sendiri. Ruangan itu berubah menjadi kamar anak-anak yang ceria, persis seperti yang Lia gambarkan. Di tengah ruangan, seorang anak laki-laki dengan piyama dinosaurus berdiri membelakanginya. Perlahan, anak itu berbalik. Wajahnya adalah wajah Arka dari foto yang Lia tunjukkan, tapi matanya tertuju padanya. "Bunda?" katanya dengan suara kecil yang memilukan. "Aku kira Bunda nggak akan pulang." Arka kangen. Ia berjalan mendekat. Tangan mungilnya terulur. "Bunda di sini aja, ya? Jangan pergi lagi." Panggilan itu merobek jiwa Alter Lia. Inilah dia. Jawaban dari kekosongan yang menghantuinya. Kesempatan untuk merasakan cinta tanpa syarat. Untuk mengisi lubang di hatinya. Yang perlu ia lakukan hanyalah meraih tangan itu. Dua Lia, terpisah oleh beberapa meter tetapi terpisah oleh dunia, kini sama-sama berlutut, terperangkap dalam ilusi sempurna yang dirancang dari penyesalan terdalam mereka. Di antara kotak musik dan mangkuk keramik, udara mulai berdesir dan robek. Cahaya pucat yang tidak wajar mulai bersinar, membentuk celah tipis di udara. Gerbang itu mulai terbuka. Tapi untuk melewatinya, Lia harus menolak cinta yang mudah, dan Alter Lia harus menolak cinta yang hilang. Keduanya harus memilih lagi, dan kali ini, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Di tengah apartemen yang berdebu, dua dunia bertabrakan. Lia berlutut di hadapan ilusi Kuncoro yang sempurna. Tawarannya akan cinta yang mudah dan kehidupan yang indah begitu memabukkan. Alter Lia, di seberang ruangan,
Terpaku oleh tatapan seorang anak laki-laki yang memanggilnya, Bunda, menawarkan kehangatan yang selama ini tidak ia sadari telah ia rindukan. Gerbang di antara mereka, sebuah robekan cahaya yang tidak stabil, berdenyut-denyut seiring dengan detak jantung mereka yang bimbang. Gema penyesalan memainkan kartu trufnya, mengubah penyesalan menjadi sangkar emas. Tangan Kuncoro ilusi hampir menyentuh pipi Lia. Pilihlah ini, Lia. Pilihlah kedamaian. Kedamaian. Kata itu terasa salah. Tiba-tiba, menembus ilusi yang memikat itu, terdengar sebuah suara. Suara yang tipis, sumbang, dan melankolis. Melodi, Nina Bobo, dari kotak musiknya. Suara itu tidak indah. Suara itu adalah suara kenyataan. Suara malam-malam kurang tidur. Suara kekhawatiran saat Arka demam. Suara kelelahan yang tak berujung. Tapi itu juga suara tawa Arka saat digelitik. Suara langkah kakinya yang berlari menyambut Lia pulang. Suara bisikannya yang mengatakan, Arka sayang Bunda. Cinta yang nyata tidaklah damai. Cinta yang nyata itu berantakan. Lia mengangkat kepalanya, menatap lurus pada Kuncoro yang ideal. Air mata mengalir di pipinya. Tetapi matanya kini jernih. Kau tidak nyata, bisiknya. Cintaku tidak semudah ini. Cintaku penuh remah biskuit di sofa, jadwal imunisasi yang terlupa, dan cap tangan lengket di dinding. Dan aku, suaranya bergetar karena keyakinan yang baru ditemukan, tidak akan menukarnya dengan apapun di dunia ini. Saat kata-kata itu terucap, sosok Kuncoro bergetar lalu lenyap seperti asap. Studio seni yang indah itu runtuh kembali menjadi apartemen kosong yang dingin. Lia sendirian lagi, tetapi hatinya terasa penuh. Di sisi lain, Arka ilusi menatap alter Lia, matanya yang besar penuh harap. Bunda. Alter Lia mengulurkan tangannya yang gemetar. Jemarinya hanya beberapa senti dari tangan mungil itu. Ia bisa merasakannya. Kehangatan sebuah keluarga. Tujuan hidup yang lebih dari sekadar tanah liat dan pembakaran. Tapi saat ia melihat tangannya sendiri di dalam ilusi itu, bersih, terawat, tanpa bekas kapalan atau noda glasir, ia merasakan kejanggalan. Tangan itu bukan tangan seorang seniman. Tangan itu bukan tangannya. Menerima anak ini berarti mencuri kebahagiaan wanita lain. Menerima anak ini berarti menyangkal siapa dirinya. Seorang wanita yang menemukan jati dirinya dalam kesunyian studio, dalam penciptaan yang lahir dari kesendirian. Dalam sebuah tindakan penerimaan diri yang paling menyakitkan dan paling membebaskan, ia tersenyum lembut pada bocah itu. Aku bukan bundamu, sayang, bisiknya. Suaranya pecah. Tapi aku tahu bundamu sangat mencintaimu. Dan dia akan melakukan apa saja untuk bisa pulang padamu. Sosok Arka menatapnya dengan sedih. Lalu perlahan memudar, meninggalkan keheningan yang memekakan di belakangnya. Kedua Lia kini bebas dari ilusi mereka, berlutut di tengah ruangan yang diterangi oleh cahaya gerbang yang menderu. Gerbang itu kini lebih besar, tetapi sangat tidak stabil, berkedip-kedip seperti akan padam. Mereka berdua mengerti dalam sekejap mata. Gerbang ini tidak bisa dilewati begitu saja. Ia menuntut sebuah jangkar, sebuah deklarasi. Satu jiwa harus menyeberang, sementara yang lain harus tetap tinggal dan menutup pintu dengan kekuatan pilihannya. Alter Lia yang pertama bergerak. Ia merangkak ke arah mangkuk keramiknya, karya pertamanya yang cacat namun penuh harapan. Dengan tatapan mantap, ia menatap Lia. Dunia ini milikku, katanya. Suaranya bergema dengan kekuatan. Dengan semua kesunyian, kebebasan, dan retakan-retakannya. Ini adalah hidup yang kubuat. Ia mendorong mangkuk itu dengan kedua tangannya, seolah menuangkan seluruh esensi dirinya ke dalam benda itu. Sekarang pergilah, pulanglah pada putramu. Tindakan itu mengirimkan gelombang energi ke gerbang. Sisi alter Lia mulai stabil, tetapi celah itu mulai menyempit. Lia sadar waktunya hampir habis. Ia merangkak ke kotak musiknya, sauh dari dunianya. Ini bukan pengorbanan, melainkan penegasan. Dengan mendorong kotak musik ini, ia tidak hanya memilih Arka, ia memilih semua kerepotan, kelelahan, dan kebahagiaan luar biasa yang datang bersamanya. Ia memilih hidupnya,
Seutuhnya. Jaga dirimu baik-baik, bisik Lia. Ia mendorong kotak musik itu ke depan. Gerbang itu kini bersinar terang, stabil, sebuah terowongan cahaya yang mengundang. Waktu seolah melambat di ambang pintu antar dunia. Di satu sisi, Alter Lia berlutut di apartemen berdebu. Di sisi lain, Lia bersiap melangkah ke dalam ketidakpastian. Mereka saling memandang melalui tirai cahaya yang berputar. Dua versi dari satu kehidupan, akhirnya berdamai. Jika kau bertemu dengannya, kata Alter Lia, suaranya sedikit redam oleh deru gerbang. Ceritakan padanya tentang aku. Katakan padanya ada versi bundanya di suatu tempat yang membuat guci-guci indah. Ada senyum sedih di bibirnya, senyum penerimaan. Lia mengangguk, tenggorokannya tercekat. Dan aku, balasnya. Aku akan mencoba membuat sesuatu lagi. Mungkin hanya mangkuk kecil yang tidak sempurna. Itu adalah sebuah janji. Janji untuk tidak lagi mengubur bagian dari dirinya yang telah ia temui di sini. Janji untuk menghormati wanita kuat di hadapannya. Terima kasih, kata Lia, tulus. Alter Lia mengerutkan kening. Untuk apa? Telah menunjukkan padaku apa yang bisa kulakukan. Telah mengingatkanku pada kekuatan yang kulupakan. Alter Lia tersenyum lagi. Kali ini lebih lega. Dan kau telah menunjukkan padaku apa yang selama ini kurindukan tanpa kusadari. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Mereka telah melihat ke dalam jiwa satu sama lain dan menemukan rasa hormat, bukan penyesalan. Lia menarik napas dalam-dalam dan melangkah melewati ambang batas. Sensasinya luar biasa. Rasanya seperti terjun ke dalam sungai kenangan. Ia melihat kilasan-kilasan dari dua kehidupan yang berputar di sekelilingnya. Aroma tanah liat basah bercampur dengan aroma sampo bayi. Tepuk tangan meriah di sebuah pembukaan galeri berpadu dengan nyanyian "Selamat Ulang Tahun" yang fals. Kesunyian kreatif di sebuah studio bertabrakan dengan celoteh tanpa henti tentang dinosaurus. Ia tidak tahu mana miliknya, mana yang bukan. Untuk sesaat, ia adalah kedua wanita itu, utuh. Lalu semuanya menjadi putih. Hal terakhir yang ia lihat adalah siluet Alter Lia yang berdiri sendirian di apartemen yang gelap. Punggungnya tegak, kuat, dan akhirnya damai. Kemudian gerbang itu tertutup, dan segalanya menjadi sunyi. Keheningan. Tapi kali ini, keheningan itu berbeda. Bukan keheningan kosong yang memekakan dari dunia paralel. Ini adalah keheningan lembut di dini hari, diisi oleh suara-suara samar yang familiar, detak pelan jam di atas nakas, dengung kulkas dari dapur, desah napas suaminya di sampingnya. Lia membuka matanya. Ia berada di tempat tidurnya. Tempat tidurnya yang sesungguhnya. Selimutnya sedikit berantakan. Bantalnya beraroma seperti rumah. Sinar fajar yang pucat menyelinap masuk melalui gorden yang sama yang ia tutup tadi malam. Atau apakah itu seminggu yang lalu? Waktu terasa bengkok dan tidak relevan. Selama sepersekian detik yang mengerikan, kepanikan mencengkeramnya. Apakah ini nyata? Atau hanya ilusi lain yang lebih kejam? Apakah rumah ini akan kembali sunyi? Lalu ia mendengarnya. Suara terindah di seluruh jagat raya. Derap langkah kaki kecil yang tidak beraturan, berlari terburu-buru di lorong. Pintu kamarnya berderi terbuka, menampakkan siluet mungil di ambang pintu. Arka berdiri di sana, mengucek matanya dengan punggung tangan. Rambutnya mencuat ke segala arah. Piyama dinosaurusnya terbalik. Bunda, gumamnya dengan suara serak khas orang baru bangun tidur. Aku mimpi dikejar T-Rex lagi. Boleh tidur di sini. Lia tidak bisa berbicara. Seluruh udara seolah tersedot dari paru-parunya, digantikan oleh gelombang kelegaan yang begitu kuat hingga membuatnya pusing. Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya merentangkan tangannya lebar-lebar. Arka, dengan kepekaan seorang anak kecil, merasakan sesuatu dalam keheningan ibunya. Ia berlari dan memanjat ke atas ranjang, langsung masuk ke dalam pelukan Lia. Dan di sanalah dunia kembali pada porosnya. Lia memeluk putranya, menghirup aroma lelap dari rambutnya, merasakan degup jantung kecilnya di dadanya, merasakan beban tubuhnya yang hangat dan nyata. Ini nyata. Semuanya nyata. Air mata yang tidak ia sadari telah ia tahan,
kini mengalir deras, membasahi piyama dinosaurus putranya. "Bunda, kenapa nangis?" tanya Arka. Suaranya teredam di bahu Lia. Kunchoro terbangun oleh isakan itu. Langsung duduk dengan waspada. "Sayang, ada apa? Kamu kenapa?" Lia mengangkat kepalanya, menatap wajah suaminya, wajah Kunchoronya, dengan kerutan lelah di sekitar matanya dan tatapan penuh kekhawatiran yang familiar. Ia menarik Kunchoro ke dalam pelukan mereka, menciptakan kepompong keluarga di atas ranjang mereka. "Tidak apa-apa," bisiknya di antara isak tangis bahagia. Ia memeluk suami dan putranya lebih erat. "Semuanya baik-baik saja. Kita di rumah. Kita semua di rumah." Kehidupan kembali ke ritme normalnya yang kacau. Laporan harus diselesaikan, makan siang harus disiapkan, mainan yang berserakan harus dirapikan. Dari luar, tidak ada yang berubah. Tapi di dalam diri Lia, sebuah revolusi telah terjadi. Ingatan akan dunia paralel mulai terasa seperti mimpi yang sangat jelas. Detailnya perlahan memudar di tepian kesadarannya. Namun, perjalanannya meninggalkan jejak, bekas luka yang indah, yang mengubah cara ia memandang dunianya. Kerepotan kecil yang dulu membuatnya menghela napas, kini menjadi sumber kebahagiaan yang aneh. Suatu pagi, saat Arka tidak sengaja menumpahkan susu sereal ke seluruh lantai dapur, Lia mendapati dirinya hanya tersenyum. Ia berlutut untuk membersihkannya, dan saat ia melihat cap tangan mungil yang lengket di lantai, ia teringat akan studio yang steril dan sunyi itu, dan hatinya dipenuhi rasa syukur yang meluap-luap. Perubahan itu tidak luput dari perhatian Kunchoro. "Kamu tampak berbeda akhir-akhir ini," katanya suatu malam. "Lebih tenang, lebih bahagia." Lia hanya tersenyum. "Aku hanya lebih menyadari apa yang kita miliki." Suatu hari Sabtu yang cerah, saat Arka sedang les menggambar, Lia merasakan sebuah dorongan aneh. Ia berjalan ke sudut apartemennya, ke tempat roda tembikar tua itu teronggok. Ia menarik kain penutupnya, mengirimkan kepulan debu ke udara. Ia duduk di bangku di depannya, ragu-ragu. Lalu, ia mengambil segumpal plastisin mainan milik Arka. Ia meletakkannya di tengah roda. Tangannya bergerak secara naluriah. Sebuah memori otot dari kehidupan yang tidak pernah ia jalani. Jari jemarinya, yang lebih terbiasa mengupas apel dan mengancingkan baju kecil, kini dengan canggung namun pasti mulai membentuk gumpalan itu. Hasilnya jauh dari sempurna. Hanya sebuah mangkuk kecil yang miring dan tidak rata. Tapi saat Lia menatapnya, ia tidak melihat kegagalan. Ia melihat sebuah janji yang ditepati. Ia melihat sepotong jiwa dari wanita kuat yang ia temui di sisi lain cermin. Ia juga membawa bekas luka lainnya. Terkadang, saat melihat sebuah karya seni keramik di sebuah majalah, ia merasakan sekelebatan rasa bangga yang aneh, seolah ia ikut andil dalam pembuatannya. Terkadang, dalam keheningan malam, ia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan alter Lia di dunianya. Apakah ia bahagia? Apakah ia masih merasakan kekosongan itu? Lia berharap tidak. Ia berharap, dengan caranya sendiri, alter Lia juga telah menemukan kedamaian dalam pilihannya. Malam itu, beberapa bulan kemudian, suasana terasa damai. Lia duduk di tepi ranjang Arka. Lampu tidur memancarkan cahaya hangat ke seluruh ruangan. Di atas nakas, kotak musik kayu miliknya memainkan melodi Nina Bobo yang merdu dan sempurna. Arka sudah setengah terlelap, memeluk boneka T-Rex-nya yang sudah usang. Di tengah kantuknya, ia menggumamkan sebuah pertanyaan. Pertanyaan acak dan polos seperti yang hanya bisa ditanyakan oleh seorang anak berusia 6 tahun. "Bunda," bisiknya. Matanya hampir terpejam. "Kalau Bunda bukan bundaku, Bunda jadi apa?" Pertanyaan itu seharusnya bisa terasa menyakitkan. Sebuah gema dari perjalanan mengerikan yang pernah ia lalui. Tapi nyatanya tidak. Pertanyaan itu terasa seperti sebuah hadiah. Sebuah kesempatan untuk menegaskan kembali kebenaran yang telah ia perjuangkan dengan susah payah. Lia menatap wajah damai putranya. Ia berpikir tentang galeri yang berkilauan, tepuk tangan orang banyak, kebebasan untuk bepergian ke seluruh dunia, kesunyian yang produktif, kehidupan yang indah, penuh, dan terhormat.
kehidupan yang bukan miliknya. Ia tersenyum, senyum yang paling tulus dan paling damai yang pernah ia rasakan. Ia menyingkirkan poni dari dahi Arka yang berkeringat dan mengecupnya dengan lembut. "Kalau Bunda bukan bundamu," bisiknya. Suaranya dipenuhi keyakinan yang lahir dari api dan kehilangan. "Bunda akan menghabiskan seumur hidup Bunda untuk mencari kamu." Arka tidak menjawab. Ia sudah terlelap, tenggelam dalam mimpi-mimpi indahnya. Lia tidak langsung beranjak. Ia tetap di sana, dalam keheningan yang nyaman, mendengarkan satu-satunya suara yang berarti, napas putranya yang teratur. Itu adalah suara dari pilihannya. Suara dari pengorbanannya. Suara dari cintanya yang tanpa syarat. Itu adalah suara rumah. Ia bukan lagi seorang wanita yang bertanya-tanya tentang jalan yang tidak ia ambil. Ia adalah seorang ibu yang berdiri tegak di dunia yang telah ia pilih, dan ia tahu, dengan kepastian yang tak tergoyahkan, bahwa ia berada persis di tempat yang seharusnya. Dan itulah akhir perjalanan Lia. Sebuah bukti bahwa kebahagiaan sejati adalah saat kita sepenuh hati mencintai pilihan yang telah kita buat. Sekarang, aku mau tanya kalian. Jika kamu berada di posisi Lia dan melihat versimu yang sukses dan bebas, apakah kamu akan kembali pulang atau memilih tinggal? Jawab di kolom komentar ya. Aku penasaran banget. Jangan lupa like dan subscribe agar kita bisa bertemu di cerita lainnya. Sampai jumpa.